penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah suatu kezaliman. Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang kaya itu, kaya tapi berhutang, ada duit untuk membayar tapi ditunda-tunda juga. Itu adalah zulmun, suatu kezaliman. Maka apabila dialih pindahkan tanggung jawab ya menagih hutang itu kepada salah seorang dari kalian, ya itu orang kaya berhutang itu, maka di dalam hadis dikatakan Bapak Ibu hendaklah dia menolak tanggung jawab itu, jangan mau ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diserahkan kepada kalian urusan tagih menagih hutang itu, tapi kepada orang kaya Bapak Ibu yang suka menunda-nunda hutang, jangan mau menerima tanggung jawab itu. Tolak. Kenapa enggak beres ya Bapak Ibu? Enggak, kan dibayar ya. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besar tanggung jawabnya. Itu satu kezaliman soalnya, ya, suatu kezaliman. Orang kaya menunda-nunda pembayaran hutang itu kezaliman kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan berfaedah dan mudah-mudahan kita terjauh dari hutang piutang Bapak Ibu. Kalau tak mendesak, tak betul-betul butuh kita Bapak Ibu, enggak usah ya. Nah, itu kredit pun sama apa adanya ya. Innallaha yuhibbul abdan taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang al-ghani, kaya hatinya, merasa cukup apa adanya ya, tak berhutang ke sana kemari ya, apalagi tak ada niat untuk membayar ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kemudian Allah cinta kepada hamba-hamba yang tidak menampak-nampakkan amal ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la yati bil hasanati wa la yadfa'u sayyi'ati wa la hawla wa la quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak
untuk duduk di majelis yang mulia ini, majlisul ilmi, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Adapun tema yang akan kita bahas yakni mengenai fiddaini wa matlil ghani. Fiddaini wa matlil ghani, yaitu bab ini membahas tentang masalah hutang piutang ya, masalah hutang piutang dan orang-orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bisanadil muttasil, dengan sanad yang terhubung pada musannif kitab ini, qala al-musannifu rahimahullahu taala, telah berkata musannif kitab ini ya, melalui jalur sanadnya, akhrajal Bukhari, telah mengeluarkan sebuah hadis oleh al-Imam Al-Bukhari, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari jalur Abi Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa saja yang meminjam ya, harta-harta orang lain, yakni berhutang ya maksudnya, di mana ia bermaksud akan membayarnya, jadi memang niatnya itu ada ya untuk membayar hutang itu, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang itu untuk membayar hutang piutangnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal ini kalau memang tidak ada kebutuhan hajat yang mendesak, maka tak usahlah kita berhutang-hutang ya. Jangan sampai berhutang-hutang. Mesti betul-betul dalam keadaan berhajat, betul-betul butuh ya. Kemudian kalau tak ada niat di dalam hati itu serius untuk membayar hutang itu, nah, ini juga tak dibenarkan untuk berhutang-hutang ya. Jangan minjamnya aja serius, membayar tak serius. Minjam serius sampai nangis-nangis ya. Membayar tak serius. Kalau tak ada niat yang betul-betul dari hati meminjam dan untuk
membayar, maka tidak usah ya, berhutang-hutang. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini juga mengingatkan kepada kita, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, at-taqi, ya, yang betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu at-taqi, ya. Dan Allah itu cinta kepada hamba yang al-ghani. Apa itu al-ghani? Merasa cukup, ya. Kaya hati. Kaya yang dimaksudkan di sini itu kaya hati, merasa cukup, ya. Hidup apa adanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksakan diri, ya, berhutang ke sana kemari, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tak terdesak, tak berhajat, tak usah, ya. Allah cinta hamba yang merasa cukup, ya, hidup apa adanya, ya. Al-ghani, kaya hatinya. Nah, itu. Kemudian al-khafi, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang tidak menampak-nampakkan amal ibadahnya kepada yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan sesiapa saja yang meminjam harta orang lain, berhutang, ya, di mana ia bermaksud untuk merugikannya. Apa itu? Tak ada niat untuk membayar. Itu merugikan itu. Tak ada niat di dalam hati, kesungguh-sungguhan untuk membayar hutang itu, maka atlafahullah, Allah pasti akan membuat rugi, binasa orang tersebut. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi memang betul-betul harus ada niat kesungguhan di dalam hati untuk membayar hutang, ya, kalau kita mau meminjam-minjam itu, ya. Kemudian selanjutnya wa akhrajad Dailami, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ad-Dailami, sahibud daini maghlulun fi qabrihi la yafukkuhu illa qada'u dainihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahibud dain, orang yang berhutang itu maghlulun fi qabrihi, yakni dia di dalam kuburnya itu dalam keadaan terbelenggu, Bapak Ibu. Dalam keadaan terbelenggu di dalam kuburnya itu. La yafukkuhu illa qada'u dainihi, dan belenggu itu tidak akan terlepas darinya sehingga dilunasi hutang-hutangnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah, ya, jauh, minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, Bapak Ibu, ya, mati meninggalkan hutang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ya, kalau tahu anak cucu kita, Bapak Ibu, ya, ahli waris kita, kalau mereka tahu, ya insya Allah ada rezeki mereka lunaskan, ya kan. Kalau tak tahu, nah, apalagi kita yang minjam tadi ini tidak pula ada niat kesungguh-sungguhan di dalam hati itu mau membayar hutang. Ini dia, Bapak Ibu, ya, la yafukkuhu illa qada'ud dainihi, takkan terlepas belenggu itu darinya, ya, di dalam kubur itu, illa qada'ud dainihi, kecuali dilunaskan hutang-hutangnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya wa akhrajat Tabarani, dan hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniddana dainan, sesiapa saja yang berhutang, ya, wa huwa yanwi, dan ia berniat sungguh-sungguh di dalam hatinya itu, ayyu addiyahu, untuk membayar hutangnya itu, addahullahu anhu yaumal qiyamah, maka kelak nanti di hari kiamat Allah akan melunasi hutang piutangnya. Tuh, ya,
Kalau kita minjam berhutang-hutang nih Bapak Ibu, kalau memang betul-betul ada di dalam hati kita itu untuk membayar, bersungguh-sungguh untuk melunasi, ya, dan itu pun dalam keadaan penting, ya, terdesak, butuh, maka di waktu kita meninggal, ya, mati kita, belum lunas lagi hutang tuh, ya, padahal dia sudah berusaha untuk menyicil, ya, membayar, ya, maka Allah yang akan melunasinya nanti di hari kiamat. Berarti urusannya dengan Allah dan dengan seseorang itu terlepas di hari kiamat. Itu, ya. Adapun jika ahli waris, ahli keluarganya itu mengetahui bahwasanya ayahnya atau ibunya ini tadi ada hutang, maka dia yang melunaskan, ya, bayar itu, ya. Jangan mentang-mentang baca hadis ini enggak apa-apa, udah lunas tuh, Allah yang lunaskan. Oh, enggak betul itu. Ya, memang ada hadisnya nih, kalau kita sungguh-sungguh, ya, ada niat untuk membayar ketika berhutang itu, nanti di hari kiamat, ya, kalau hutang kita tadi belum lunas di dunia, Allah yang melunaskan. Nah, itu, ya, Allah yang melunaskan. Tapi tentunya dia sudah berusaha untuk menyicil, membayar. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Ini wajib anak-anak Bapak Ibu. Ya, anak-anak ahli waris yang ditinggalkan. Kalau orang tua, ayah, ibu dalam keadaan berhutang, ya, meninggal, maka mereka lah yang membayarnya. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi, wa manistadana dainan wa huwa la yanwi ayyuaddiyahu famata, dan sesiapa pula yang meminjam, ya, berhutang, dan ia tidak ada sedikit pun berniat untuk melunasinya, untuk membayarnya, kemudian ia mati, famata, mati langsung, hutang belum lunas, kemudian waktu meminjam tadi tidak pula ada niat untuk membayar, apa? Qala Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat kepadanya, yaumal qiyamah, azananta anni la akhudhu li'abdi bihaqqihi, apakah engkau menyangka bahwa aku tidak akan mengambil hak-hak hambaku kembali? Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mati meninggalkan hutang, tidak ada niat untuk membayar hutang itu, ya, nanti di hari kiamat Allah berfirman, ya, Allah berkata kepada kita, apakah kamu menyangka bahwa aku tidak akan mengambil hak-hak hambaku kembali daripadamu? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka fayukhadhu min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhar. Bisa dilunaskan di sana Bapak Ibu? Dibayar di sana bisa enggak? Di hari kiamat itu kita bayar hutangnya bisa enggak? Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Fayukhadhu min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhar. Lalu diambillah sebahagian daripada pahala-pahala amal kebaikannya, ya, orang yang berhutang itu tadi itu, kemudian diberikan kepada orang yang memberi hutang tadi Bapak Ibu, si pemberi hutang tersebut. Diberikanlah pahala kebaikan kita kepadanya. Kemudian fa in lam takun lahu hasanat, itu kalau ada pahala kebaikannya Bapak Ibu. Kalau pahala kebaikannya tidak ada, apa yang mau dikasih ke orang tuh? Kan begitu Bapak Ibu. Apa di sini dalam hadis ini dikata, fa in lam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiatil akhar fatuj'alu alaihi. Maka jika ia tidak memiliki kebaikan pahala sedikit pun, diambillah sebahagian daripada dosa-dosa si pemberi hutang itu tadi Bapak Ibu, kemudian dibebankan, diberikan kepada si yang berhutang itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Kayak kalau ada Bapak Ibu kebaikan kita, ya, bisa kita bayar dengan kebaikan kita itu. Kalau enggak, dosa orang yang ditimpukan ke atas kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bahayanya hutang piutangnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian wa akhraja Ibnu Adi, dikeluarkan pula hadis ini oleh Ibnu Adi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin. Ini kita lewatkan aja ya. Ayyuma rajulin tazawwaja mar'atan fanawa an la yu'tiha min sidaqiha syai'an mata yaum
mata yauma yamutu wa huwa zanin. Apalah kita baca sebab panjang hadis ini. Ini mengenai seseorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Rasulullah mengatakan, lelaki mana saja yang mengawini, menikahi seseorang wanita, lalu ia ada niat di dalam hatinya itu untuk tidak memberikan sedikit pun dari mas kawinnya, maka mati ya pada harinya itu, maka matinya dalam keadaan zina. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa akhraja Ibnu Majah, dan dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Majah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, man mata wa alaihi dirhamun au dinarun qudiya min hasanatihi laisa tamma dinarun wala dirhamun. Rasulullah bersabda, siapa saja yang wafat, ia mati dan ia masih memiliki tanggungan, yaitu hutang 1 dirham atau 1 dinar. Ini tak kiralah kalau nominal nih Bapak Ibu, yang hutang ya tetap hutang walaupun sedikit nih Bapak Ibu, ya, walaupun 1000 nih hutang tetap hutang Bapak Ibu, ya. Kemudian mati dia dalam keadaan meninggalkan tanggungan hutang itu, belum dilunasinya, maka akan dibayarkan hutang itu dari kebaikan-kebaikannya, yaitu pahala amal kebaikannya, ya. Dikatakan sama laisa tamma dinarun wala dirhamun, di mana di saat itu, yakni di hari kiamat, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk membayar hutang itu. Maka kebaikan kita itulah yang diambil tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat-sangat mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwasanya kalau kita berhutang tidak ada niat di dalam hati bersungguh-sungguh untuk membayar ini Bapak Ibu, Rasulullah katakan nafsul mukmin, ruh seorang yang beriman itu muallaqatun, ya, akan tergantung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Bergelantungan bidainihi, dengan sebab hutang piutangnya. Tak sampai rohnya ini Bapak Ibu, ya, tergantung dengan sebab apa? Dain, dengan sebab hutangnya. Hatta yuqda anhu, sehingga dilunasi hutang piutangnya itu, barulah mulus perjalanan rohnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat sedikit Bapak Ibu. Nafsul mukmin, ruh seseorang yang beriman itu muallaqah, ya, akan bergelantungan bidainihi, dengan sebab hutangnya, hatta yuqda anhu, sehingga dilunaskan hutang piutangnya itu. Nah, kalau kita memang tahu ayah ibu kita meninggal dalam keadaan berhutang, maka tengok nih Bapak Ibu. Hadis ini mengingatkan kita, bayarkan, ya. Takut kita susah, sulit perjalanan ayah ibu kita di hari kiamat, ya, di hari akhirat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayarkan kalau kita ada, ya, kalau mampu, semampu kita lah bayar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya, wa akhrajal Bukhari, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun ya Rasulullah. Ini Abi Qatadah berkata, ya, telah berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Qatadah berkata, telah berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, jikalau aku terbunuh di dalam medan pertempuran, sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, dan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah,
Mukbilan ghaira mudbirin, dalam keadaan berani, tidak gentar sedikit pun. Gimana kira-kira kalau aku terbunuh di dalam medan pertempuran? Ya, di saat seperti itu ya Rasul. Yukaffirullahu anni khatayaya. Apakah Allah akan mengampuni segala dosa-dosaku wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Naam." Ya, kata Rasulullah. Ya, kalau kau berperang kemudian terbunuh di dalam medan pertempuran itu, ya, dalam keadaan sabar, muhtasiban, kemudian mengharap ridha dan pahala dari Allah, mukbilan ghaira mudbir, tidak gentar sedikit pun melawan musuh, ya, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu senang hatinya Bapak Ibu. Ya. Falamma adbara nadahu, dan tatkala dia sudah berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan senang hatinya, dengan senyumannya yang manis, faqala, Rasulullah pun memanggilnya kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, "Naam, betul, Allah akan mengampunkan dosamu, illa dain, kecuali hutang," kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, kecuali hutang, illa dain. Ya. Kadzalika qala Jibril. Ya, maksudnya tadi itu kalau dia tak ada niat serius untuk membayar Bapak Ibu. Kalau dia ada niat serius untuk membayar, sudah berusaha menyicil, mati dia. Kan hadisnya ada tadi, Allah yang melunasinya. Nah, itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qala Jibril, dan seperti itu pula yang telah dikatakan oleh Jibril, wa qala yughfaru lisyahid, ya, yaitu ia berkata akan diampuni, ya, bagi orang yang mati syahid itu, ya, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain, sekalian dosa-dosanya, ya, seluruh dosa-dosanya itu kecuali hutangnya. Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa akhraja Muslim, dan telah dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Nah, Imam Muslim juga telah mengeluarkan sebuah hadis, ya, yakni di mana Rasulullah SAW bersabda, diampunkan, yughfaru lisyahid, bagi orang yang mati syahid itu, kullu dzambin, setiap dosa-dosanya, illa dain, kecuali masalah hutang itu tadi, ya. Nah, baik. Wa fi syarhi sunnah, dan di dalam syarah sunnah, ya, di dalam kitab syarah sunnah, an Abi Sa'id al-Khudri, di mana jalur hadis ini datang daripada Sa'id al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, yang Allah meridhoinya. Qala, Sa'id al-Khudri berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi bi janazatin, ya, di dekat janazah, liyusalliya alaiha, karena Rasulullah ingin mensolatinya, Bapak Ibu, ya, menyolati jenazahnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ala sahibikum dain, apakah, ya, teman kalian ini ada hutang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, yang lain berkata, ya, na'am, ya Rasulullah, dia dalam keadaan berhutang. Qala, Rasulullah bersabda lagi, hal taraka lahu min wafain, hal taraka lahu min wafain, apakah ia meninggalkan harta miliknya untuk sebagai pembayar hutangnya? Qalu, mereka berkata, tak ada ya Rasulullah. Tidak ada, ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fasallu ala sahibikum, kalau begitu kalian ajalah yang sholat, sholatkan dia, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu, tidak menyolatkan jenazah seseorang yang berhutang, ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu sudah sering mungkin Bapak Ibu dengar, Rasulullah tidak mensolatkan jenazah orang yang berhutang. Nah, apa maksudnya tuh Bapak Ibu? Bukan Rasulullah ingin menghinakannya, tidak, ya. Allah dan Rasulnya itu, ya, tak ada maksud untuk seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Rasulullah melakukan hal itu bukan untuk menghinakannya, namun dikarenakan sebagai apa Bapak Ibu? Pelajaran. Nah, ya, sebagai pelajaran. Oh, kejam sekali Rasulullah, kejam sekali syariat Islam seperti itu. Rasulullah tidak mensolatkan jenazah yang berhutang, bukan untuk menghinakan, tetapi sebagai
pelajaran bagi yang lain, yaitu jangan suka berhutang-hutang ya, kalau tak ada niat kesungguhan untuk membayar. Nah, itu maksudnya sebenarnya Bapak, bukan menghinakan, tidak. Maka Rasulullah katakan, ya fasallu ala sahibikum, kalian ajalah yang menyolatinya, kata Rasulullah SAW. Ya, qala Aliun, kemudian berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali langsung berkata, Bapak Ibu, ya Rasulullah, alayya dainuhu. Alayya dainuhu, hutang piutangnya menjadi tanggunganku saja ya Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah tak mau menyolatinya, datang Sayyidina Ali, begini aja ya Rasulullah, hutang piutangnya itu biar aku yang lunasi ya Rasulullah. Fataqaddama, maka Rasulullah pun maju, Bapak Ibu. Rasulullah pun maju, fasalla alaihi, Rasulullah salati jenazahnya tadi itu. Ya, karena sudah ada yang melunasi. Ya. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakallahu rahanaka minan nar kama fakakta rahana akhikal muslim. Ya, Rasulullah bersabda, semoga Allah menebus gadaian dirimu wahai Ali. Semoga Allah menebus gadaian dirimu wahai Ali, dan membebaskanmu daripada api neraka wahai Ali, sebagaimana engkau telah menebus gadaian hutang saudaramu yang muslim itu. Besar juga pahala Bapak. Ya, Allah bebaskan gadaian kita, Allah bebaskan kita daripada api neraka, membayarkan hutang kawan Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi ketika Sayyidina Ali mau membayarkan, melunaskan hutang itu, Rasulullah pun maju mensalati jenazah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin Rasulullah pun ingin melihat siapa di antara sahabat-sahabatnya itu yang mudah hatinya itu, yang dermawan, ya, yang mau perhatian dengan sahabat-sahabat yang lain seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Banyaklah hikmah-hikmah Rasulullah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian, laisa min 'abdin muslimin yaqdi an akhihi dainahu illa fakkallahu rahanahu yaumal qiyamah. Maka sambungan hadis tadi dikatakan, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang hamba yang muslim yang melunasi hutang piutang saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menebus gadaiannya, hutang piutangnya nanti di hari kiamah, ya, dan Allah akan melepaskannya daripada azab api neraka, ya. Nah, tentunya bukan itu aja amalannya Bapak Ibu, bukan melunasi hutang itu aja. Ya, sholat harus jaga juga. Anda sholat enggak juga nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, perintah-perintah Allah yang fardu itu mesti dilaksanakan juga. Ya, ini keutamaan kita peduli dengan yang lain. Ya, memang dia tak mampu untuk membayar, mati dalam keadaan meninggalkan hutang, bayarkanlah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Enggak sikit-sikit seorang kan begitu Bapak Ibu. Iyo, kalau 50.000 mau saya Pak Ustaz, tinggal hutang 50 juta. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Ya, ahli waris ini Bapak Ibu. Ya, anak cucu yang ditinggalkan membayarnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab yang sama, yaitu di dalam kitab Syarah As-Sunnah, nama kitabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil. Rasulullah pernah menceritakan tentang seseorang lelaki dari kalangan Bani Israil, ya, di mana sa'ala ba'dha Bani Israil ayyuslifahu alfa dinarin, di mana ia meminta kepada salah seorang di antara orang-orang Bani Israil itu, ya, agar berkenan meminjamkannya uang. Mau meminjamkannya uang sebanyak 1000 dinar. Ini Rasulullah menceritakan di dalam kitab Syarah As-Sunnah, ya. Nah, Rasulullah bercerita tentang seseorang lelaki di kalangan Bani Israil di mana ia meminjam Bapak Ibu, ya, meminjam atau berhutang kepada teman-temannya, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminjam sebanyak 1000 dinar dikatakan di sini. Faqala tini bisyuhada'i ushiduhum. Maka seseorang tadi berkata, ya,
Kalau begitu bawalah beberapa saksi kepadaku untuk aku jadikan saksi bahwasanya engkau akan berhutang kepadaku, katanya. Jadi kawan ini minjam uang 10 dinar nih Bapak Ibu, 1000 dinar, maaf 1000 dinar. Kemudian ya temannya ini berkata, kalau begitu bawakan saksi dulu kepadaku, ya, supaya mereka menjadi saksi. Nah, kemudian pemuda tadi atau seseorang tadi berkata, qala kafa billahi syahidah, cukup Allah saja yang menjadi saksi. Nah, ya. Kemudian yang meminjam 1000 dinar tadi itu berkata, cukup Allah sajalah yang menjadi saksi. Qala fa'tini bil kafil. Kalau begitu, ya kalau tidak datangkan kepadaku seorang penjamin yang bisa menjamin, begitu. Nah, maka orang yang meminjam uang 1000 dinar tadi berkata, Bapak Ibu, cukuplah Allah sebagai penjamin. Kafa billah, ya. Kafa billahi kafilah. Cukuplah Allah yang menjamin, ya. Cukup Allah yang menjadi saksi, cukup Allah yang menjamin. Qala, maka seseorang tadi berkata, sodakta, kalau begitu ya tak apa, engkau benar, ya. Fadafa'aha ilaihi, maka dipinjamkanlah kepadanya uang 1000 dinar, Bapak Ibu. Nah, ini kisah nih Bapak Ibu, ya, riwayat, ya. Kemudian dipinjamkanlah kepadanya 1000 dinar, ya. Ila ajalim musamma, ya, sampai kepada batas waktu yang telah mereka sepakati, yang telah ditentukan. Kemudian fakharaja bil bahar. Kemudian lelaki tadi yang meminjam uang 1000 dinar tadi, dia pergi ke laut, Bapak Ibu, ya. Faqadha hajatahu, maka setelah ia selesai dengan keperluan-keperluannya, tsummal tamasa markaban. Setelah selesai dari urusannya tadi, ya, dia pun mau pulang, Bapak Ibu, mencari sebuah perahu, ya, yarkabuha, untuk ia jadikan sebagai kendaraan pulang ke rumahnya, ya. Yaqdamu alaihi li ajalil ladzi ajalah, untuk menemui seseorang tadi itu, ya, karena sudah jatuh tempo, ya, batas waktu pembayaran hutangnya. Kemudian falam yajid markaban, tapi sudah dicari-cari perahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ia tak dapatkan perahu, ya, maka fa akhaza khasyabah. Dia sudah berusaha ini mau pulang di hari itu, karena di hari itu hutang sudah jatuh tempo. Cari-cari perahu tak dapat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha cari-cari perahu tak dapat, fa akhadha khasabah. Maka dia ambillah sebatang kayu, ya, sebatang kayu besar, Bapak Ibu, fanaqaraha, dia dia lobangi pohon itu, ya, kayu itu, fa adkhala fihi alfa dinar. Dia masukkanlah uang 1000 dinar tadi ke dalam kayu itu. Wasahifatan, dan sepucuk surat, ya, ila sahibihi, untuk kawan tadi itu, ya. Ini laut yang menghadang nih Bapak Ibu, mau pulang sudah berusaha tapi tak bisa, cari-cari perahu tak dapat, maka dia potong kayu, dia lobangi kayu itu, dia masukkan uang 1000 dinar itu ke situ, dia tulis sepucuk surat, ya, dia tulis di situ sepucuk surat, ini adalah hutangku si fulan bin fulan untukmu. Itu. Tengok Bapak Ibu, orang yang serius mau bayar hutang nih Bapak Ibu, ya. Kalau udah sampai tempo itu, nak ada cerita, ya. Carinya kayu, dilobanginya, dimasuknya uang 1000 dinar, buatnya surat, dihanyutkannya Bapak Ibu, ya. Summa zajjaja maudhi'aha, dihanyutkannya lah, ditenggelamkannya di laut tuh Bapak Ibu. Nah, dia tak bisa nyebrang nih, perahu tak ada. Ya. Kemudian summa atabiha ilal bahr. Kemudian Bapak Ibu ketika dia mendatangi laut itu, dia di dekat laut itu, maka dia pun berkatalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu inni sa'altu fulanan. Ya, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui ya Allah, dan engkau sangat-sangat mengetahui sesungguhnya aku sa'altu fulanan, telah meminjam kepada si fulan alfa dinarin, uang sebanyak 1000 dinar. Fasa'alani, dan di saat itu dia meminta kepadaku ya Allah, ya, agar mendatangkan penjamin, ya. Maka aku pun berkata kepadanya, kafa billahi kafila, cukup Allah yang menjamin, ya. Faradhiya bika, dan ia rela dengan kata-kataku itu ya Allah. Wa sa'alani syahidan, dan dia juga meminta kepadaku di saat itu, ya, meminta didatangkan seorang saksi. Fakultu, aku pun berkata, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Faradhiya bika, dan ia ridha dengan perkataanku itu ya Allah. Ya, wa inni jahadtu, dan hari ini aku sudah berusaha nih Allah, aku mau menyeberang, mau pulang, mau menjumpainya. Hari ini dah jatuh tempo hutangku ini, ya, aku mau menjumpainya. An ajida markaban, ya, aku sudah berusaha mencari perahu,
ya, untuk aku pulang, ya, tetapi tidak aku dapati ya Allah. Falam aqdir, aku tak berkuasa ya Allah. Ya. Wa inni istauda'tukaha. Wa inni, dan sesungguhnya aku di hari ini ya Allah, istauda'tukaha, aku titipkan 1000 dinar ini kepadamu ya Allah. Dihanyutkan ya Bapak Ibu, dihanyutkannya ya pohon tadi itu, ya, yang sudah dia lubangi, dia masuk 1000 dinar di situ, dia tuliskan sepucuk surat di situ, dia hanyutkan. Farama biha fil bahr hatta walajat fihi, hanyutlah Bapak Ibu, tenggelam, hanyut kayu itu, ya. Kemudian summan sarafa wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladi. Kemudian dia tetap mencari-cari perahu Bapak Ibu supaya bisa balik nih, ya, berjumpa dengan orang tadi itu. Tapi kiriman sudah diantar duluan Bapak Ibu, ya, kiriman sudah diantar duluan ya, lewat kayu yang hanyut tadi itu. Oh ya Allah, luar biasa. Ini kalau orang serius membayarnya Bapak Ibu. Tengok ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian fakharajal ladzi kana aslafahu yanzuru la'alla markaban qad ja'a bimalihi. Kemudian yang memberikan hutang tadi dia menunggu-nunggulah ya di tepi pantai itu. Mana kawan tadi ini tidak datang-datang ya Bapak Ibu. Ya. Dia berharap-harap mudah-mudahan datang perahu yang membawakan ya hutang tadi itu Bapak Ibu, membayar hutang tadi itu. Fa idza bil khashabati allati kana fihi al-mal fa akhadhaha li ahli khataba. Ya, khataba. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu dia bertemu dengan sebatang kayu tadi. Itu kayu yang dihanyutkan kawan tadi Bapak Ibu. Tiba-tiba dia bertemu dengan sebatang kayu tadi yang di dalamnya terdapat uang 1000 dinar, kemudian sepucuk surat tadi, ya. Tapi surat belum dapat nih Bapak Ibu. Dan uang 1000 dinar tadi belum dia temui di kayu itu. Kayu itu dia bawa pulang, ya. Kayu itu dia bawa pulang ke keluarganya. Kemudian niat dia tadi sebenarnya untuk menjadikan kayu api Bapak Ibu, ya. Menjadikan kayu bakar. Falamma nasyaraha, ketika dia menggergaji kayu itu Bapak Ibu, digergajinya kayu itu kan, wajadal mal, dia dapat duit 1000 dinar di dalam itu, wasahifah, dan sepucuk surat. Tsumma qadumal ladzi kana tapi dia diam-diam aja baru nih Bapak Ibu, ya. Dia terheran-heran juga, ini dari siapa ini, ya, kok bisa kayu hanyut ini bawa duit 1000 dinar, sepucuk surat. Itu dia tahu ini, dia udah mulai syak nih Bapak Ibu, ya. Tsumma qadumal ladzi kana aslafahu fa'ata bi alfi dinar. Kemudian laki-laki tadi pun akhirnya sampai juga Bapak Ibu, datang menjumpai si pemberi hutang tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan membawa 1000 dinar juga lagi Bapak Ibu. Dia takut yang tadi itu tidak sampai. 2 kali bayar Bapak Ibu, ya. 2 kali bayarnya 2000 dinar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini karena kesungguh-sungguhan hati deh Pak, memang serius berhutang, serius mau bayar, dia mau bayar, tidak main-main dengan hutang, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa qala wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markab la li'atiyaka bimalika fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Sungguh demi Allah, aku sebelumnya sudah berusaha sekuat tenaga yang mencari perahu untuk menyeberangi lautan ini, untuk memberikan hutangku ini kepadamu, ya, tapi tak dapat perahu. Ya. Maka hari ini aku membayarnya. Dia tidak sebutkan dia menghanyutkan uang tadi Bapak Ibu. Ya, qala hal kunta ba'asta ilayya syai'an, bukankah engkau, dia dah mulai curiga, bukankah engkau tadi sudah mengirimkannya kepadaku lewat kayu yang hanyut itu dan sepucuk surat darimu. Dia pura-pura tak tahu Bapak Ibu, dia pura-pura tak tahu. Qala ukhbiruka anni lam ajmar, kan aku sudah bilang aku tidak ada kendaraan untuk menyeberang ini. Ini uangmu 1000 dinar lah. Ini uangmu kan tadi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa innallah qad adda ankal ladzi. Apa kata yang memberi hutang tadi? Sesungguhnya Allah telah membayarkan hutang. Itu pula kata dia Bapak Ibu, sesungguhnya Allah telah membayarkan hutang. Ya, lewat apa? Lewat kayu yang hanyut. Dan aku menemukan kayu itu. Ya, fansarif, maka pergilah. Ya. Pergilah bi alfi dinar, bawa 1000 dinar itu, tak perlu kau bayar lagi, udah dibayar sama Allah 1000 dinar. 1000 tuh kau bawa aja lagi, aku tidak mau itu. Ya, bawa itu. Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang dimaksudkan hadis tadi itu Bapak Ibu. Di dunia ya, Allah mudahkan urusannya untuk membayar hutang itu. Kita kalau ada niatnya Bapak Ibu dimudahkan sama Allah. Ya, dimudahkan. Minjam uang, ya, berhutang kepada orang lain, ada niat di hati sungguh-sungguh untuk membayar, Allah mudahkan urusan kita. Ya, nah kalau enggak ya makin sulit urusan kita. Kenapa? Ya karena tak ada ketulusan hati, niat di hati untuk membayar. Maka urusan kita, rezeki kita akan disusahkan, disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu atlafahullah. Allah juga akan membinasakan hartanya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir. Karena tema tadi dikatakan
orang-orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya. Ya, enggak orang miskin aja yang berutang, kadang orang kaya utang ya. Negara pun berutang ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, negara berutang tuh gimana tuh Pak Ustaz? Nah, jadi ruhnya bergelantungan juga tuh ya. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini masalah orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang ya. Satu hadis sebagai penutupan. Ya. Masih panjang sebenarnya Bapak Ibu. Wa akhraja Shaykhan, dikeluarkan hadis ini oleh Shaykhan Imam Bukhari dan Muslim Bapak Ibu. Di sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mat'alul ghani zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'." Dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah suatu kezaliman. Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang kaya itu, kaya tapi berhutang, ada duit untuk membayar tapi ditunda-tunda juga. Itu adalah zulmun, suatu kezaliman. Maka apabila dialih pindahkan tanggung jawab ya menagih hutang itu kepada salah seorang dari kalian, ya itu orang kaya berhutang itu, maka di dalam hadis dikatakan Bapak Ibu hendaklah dia menolak tanggung jawab itu, jangan mau ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diserahkan kepada kalian urusan tagih menagih hutang itu, tapi kepada orang kaya Bapak Ibu yang suka menunda-nunda hutang, jangan mau menerima tanggung jawab itu, tolak kata Rasulullah. Kenapa enggak beres ya Bapak Ibu? Enggak kan dibayar ya. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besar tanggung jawabnya. Itu satu kezaliman soalnya, ya, suatu kezaliman. Orang kaya menunda-nunda pembayaran hutang itu kezaliman kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan berfaedah dan mudah-mudahan kita terjauh dari hutang piutang Bapak Ibu. Kalau tak mendesak, tak betul-betul butuh kita Bapak Ibu, enggak usah ya. Nah, itu kredit pun sama apa adanya ya. Innallaha yuhibbul abdan taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang al-ghani, kaya hatinya, merasa cukup apa adanya ya, tak berhutang ke sana kemari ya, apalagi tak ada niat untuk membayar ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kemudian Allah cinta kepada hamba-hamba yang tidak menampak-nampakkan amal ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.